Selamat pagi Bapak Ibu. Di rumah dimanapun berada, kembali bertemu di dalam menu sarapan firman. Makanan yang sesungguhnya buat kita, yang membuat hidup kita benar-benar hidup. Kita baca Yohanes pasal 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku atau Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kelimpahan atau kepenuhan, dua kata yang sama. Artinya kita semua pingin merasakan hidup itu limpah, walaupun kita tahu bukan dalam materi ya, tapi damai sejahtera, sukacitanya, harapannya dan seterusnya, hidup yang terpancar dari dalamnya terpancar kemuliaan Tuhan dan memberkati siapapun yang ada di sekitar kita. Itu yang lebih dimaksudkan hidup yang limpah. Kita semua ingin, rasanya hidup yang seperti apa itu ya, kayaknya enak sekali gitu. Dan juga Yesus sudah menjanjikan ini buat siapa yang percaya kepada Yesus, yang mendengarkan Yesus. Tapi mungkin kita bertanya-tanya, saya kok tidak merasa limpah, kok saya belum mengalami apa yang Tuhan bilang ini. Hidup limpah itu seperti apa? Saya sih merasa dicukupkan nafkah, materi, tapi mungkin lebih banyak tidak damai sejahtera dan seterusnya. Apapun itu, kita mau melihat satu hal saja yang mungkin selama ini menjadi penghalang kita. Kita baca dalam kitab Rut. Ini contoh dari cerita Alkitab, yaitu Rut. Baca pasal 1 ayat 19 sampai 21. Ini latar belakangnya adalah Naomi. Kita tahu Naomi itu kabur dari Israel karena Israel mengalami kelaparan. Dia pergi ke negeri kafir yaitu Moab karena di sana lebih limpah. Jadi mungkin di sana lebih terjamin. Tetapi kemudian di sana terjadi hal-hal yang tidak nyaman. Suaminya meninggal, anaknya 2 meninggal. Tinggal dia sama 2 mantu perempuan. Lalu dia memutuskan kembali. Mulai ayat 19 kita baca, dan berjalanlah keduanya, yaitu Naomi dan Rut, salah satu mantunya, karena mantu yang satunya memilih untuk tinggal di Moab. Berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka, dan perempuan-perempuan itu berkata, Naomi kah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, jangan sebut aku Naomi. Sebutlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapa kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan seterusnya. Yang kita mau perhatikan adalah kata kosong. Dengan tangan yang penuh aku pergi ke Moab misalnya, maksudnya. Tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Waktu saya baca kata kosong, saya merasa wow, ini kata yang sangat penting. Kata yang sangat penting karena itu juga hal itu juga menjadi pengingatan untuk diri saya sendiri. Sangat penting untuk memiliki sikap hati kosong di hadapan Tuhan. Waktu saya baca ini, saya bilang bersyukur untuk kesadaran bahwa kita ini kosong. Sebab disitulah titik baliknya. Titik baliknya Tuhan mulai memulihkan kita ke arah hidup yang penuh dan limpah di dalam dirinya. Kalau kita tidak nyampe dalam perjalanan kita tidak pernah sampai pada titik kesadaran di mana ternyata saya ini kosong. Ternyata saya tidak tahu apa-apa, tidak punya apa-apa. Saya miskin di hadapan Allah. Tidak nyaman mungkin melihat diri sendiri ternyata betul-betul miskin, tidak punya apa-apa, tidak rohani, apapun lah. Tapi sungguh bersyukur kalau kita sudah nyampe di titik itu kesadaran, disitulah titik baliknya. Disitulah awal dari Tuhan bekerja membawa kita kepada kepenuhan hidup seperti yang Dia maksudkan. Jadi apabila kita belum merasa kok rasanya begini terus, hidup Kristen itu apa muter gini, apa bedanya dengan orang dunia, orang yang tidak kenal Tuhan, kerja pagi, doa, bangun pagi, doa,
kerja, muter-muter sampai sore, pulang, mandi, makan, ya lihat TV atau apa, tidur, besok gitu lagi, besok gitu lagi. Apakah ini yang dimaksud hidup limpah? Nah, ayat ini apa yang kita baca, satu aspek ini menganjurkan kita tanya diri kita, apakah saya nyadar saya sungguh-sungguh kosong di hadapan Tuhan, saya ini nggak punya apa-apa, saya dalam arti saya ini miskin, saya tidak punya dan saya butuh Tuhan menjadi segalanya dalam hidup saya, menjadi satu-satunya tempat saya dipenuhkan ya, dengan jadi saya tidak lagi hanya bilang oh saya berarti harus cari uang lebih banyak. Cari uang itu perlu, tapi bukan menjadi satu pengertian kita bahwa kalau saya punya uang dan terjamin kehidupan keseharian saya, itu berarti saya penuh atau limpah, atau mungkin dalam hal lain, tapi bukan bukan karena saya mampu, ada kemampuan lebih di mana, tapi sungguh-sungguh karena kehadiran Allah di dalam hidup kita, itulah yang kita nyadar bahwa itu hanya itu saja kelimpahan kepenuhan di dalam hidup kita adalah hadiratnya, penyertaannya dalam hidup kita. Tetapi untuk menikmati Tuhan begitu kita benar-benar perlu sikap hati yang kosong. Kita bersyukur untuk saat-saat di mana kita benar-benar sadar keadaan diri kita bagaimana, tidak punya apa-apa dan seterusnya. Karena disitulah kita dikatakan oleh Tuhan orang yang berbahagia. Kita baca dalam Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Miskin itu ya berarti kosong juga, itu kata-kata yang maknanya sama. Miskin berarti tidak punya apa-apa di hadapan Allah. Kosong sama, kosong itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Jadi disitulah Tuhan bilang berbahagialah kamu kalau kamu nyadari itu, dan dari situlah datang roh haus lapar yang membuat kita mulai menghadap ke Tuhan, mencari dan mengejar Tuhan dan lebih mengejar Tuhan, sehingga benar-benar dialah yang akan menjadi kepenuhan, kelimpahan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus ingin kita semua mengalami itu. Jadi mari kita tiap hari datang kepada Tuhan dan bilang, saya miskin di hadapan-Mu, saya kosong. Penuhi saya, isilah saya, limpahi saya dengan hadirat-Mu dan dengan segala damai sejahtera, dengan segala kemuliaan Tuhan, mau lewat proses apapun juga. Sekian firman Tuhan, renungan firman Tuhan. Terima kasih dan selamat pagi.